Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 28 Februari sampai 3 Januari 2024. Hari ini tanggal 10 Februari 2024. Buat teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa menggunakan format baku Naik Level, bisa menggunakan Google Form yang sudah disediakan di deskripsi maupun di komentar yang di pin ya. Ini untuk periode 28 sampai 3 Februari ada 18 saham. Semuanya saya sudah membahas 4 saham dan saya membahasnya adalah prioritas yang requestnya terbanyak dan yang saya bull kuning ini belum pernah saya bahas sama sekali. Ya, untuk yang tidak saya bull kuning sudah pernah saya bahas sebelumnya, sebelum di request. Itu teman-teman bisa search aja di YouTube menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level ya. Jika dirasa sudah terlalu lama dan pengen dianalisa ulang ya silakan request lagi setiap minggu ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan bahas saham DRMA atau Dharma Polymetal pertanggal 7 Februari 2024, harganya 1.290. Seperti biasa nanti kita akan membahasnya dari 5 parameter, dari kinerja harga saham sejak IPO dan 10 tahun terakhir, kemudian dari fundamental kita akan cek perusahaan apa, kinerja, valuasi, dividen dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality, harga sahamnya biasanya naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Dari bandarmologi kita akan cek kesehatan struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing di kepergerakan saham ini, kepemilikan retail, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan pola saham month to date. Dan terakhir technical kita akan membahas kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa 2021 teman-teman ya, dengan IPO price-nya 500 di harga saat ini. Jadi ini termasuk salah satu perusahaan yang naik sejak IPO-nya ya, dan naiknya ini lumayan, asetnya teman-teman jadi 258%. Untuk 10 tahun terakhir kalau kita lihat, ini belum 10 tahun tadi ya, baru 2021. Jadi 1 tahun terakhir ini bagger teman-teman ya. Namun kalau kita lihat dari 6, 1 dan 3 bulan itu sedang floating minus, namun 1 minggu ini sudah mulai naik lagi. Tahun ini ya 2024 sedang turun 9,15%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 18,15 dan terendahnya di 5,85. Nah, ini berada di tengah-tengah, lebih mendekati harga tertingginya setahun terakhir. Nah, ini perusahaan apa? Dharma Polymetal. Ini ada di Bekasi. Ya, ini webnya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail. Dia bidang usahanya manufaktur komponen kendaraan bermotor ya. Ini komponen otomotif ya, suku cadang otomotif ya. Ini mirip auto sama Selamat Sempurna yang sudah pernah saya bahas. Nah, kalau kita lihat ya, ini perusahaannya merupakan grup dari Triputra Group ya. Triputra Group ini siapa? Dia pemilik beberapa perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu TAPG ya, ini agriculture, ada TAPG, kemudian ada DSNG yang juga saya sudah pernah bahas ya beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian ada KMTR, kemudian ada Adaro juga, kemudian ada ASA ya. Ini trading and services. Jadi ini manufacturingnya ada di Dharma Group yang ada 4, namun 1 yang baru listing di bursa yaitu Dharma Group ya, untuk manufacturing komponen otomotif. Nah, ini struktur dari Dharma Polymetal Dharma sendiri. Ini adalah pemiliknya ya teman-teman ya, pemiliknya, kemudian memiliki asosiasi Sankei dan Kyungshin. Kemudian ini adalah anak usahanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak usaha dan 2 entitas asosiasi. Nah, ini produk-produknya teman-teman ya, produk-produk spare part yang dihasilkan. Ini dari Dharma Polymetal sendiri, ada yang roda 2, ada yang roda 3 ya, kemudian ada roda 4 juga, ada produk sepeda juga teman-teman ya. Kemudian ini ada produk fastener ya, suku cadang. Kemudian ini untuk anak usahanya ya, ini kayak USB charging, kemudian yang saya tahu mana ya, ini rear seat entertainment, kemudian ada head unit ya, yang saya beberapa tahu ya, yang lainnya saya nggak familiar. Ada double seat, ini jok motor ya, ini cover front ya, bodi depan motor. Kemudian ini apa ini ya, saya nggak kurang paham ya, ada bumper ya, bumper, kemudian helm, aksesoris ya.
Ya ini macam-macam teman-teman ya, saya nggak begitu paham mengenai dunia otomotif. Teman-teman yang tahu dunia otomotif mestinya tahu lah ya, seperti ini. Ini untuk ada Sankei dan PT Dharma, ini yang entitas asosiasinya. Kira-kira seperti itu, dan kita cek di laporan keuangan kuartal 3 2023-nya. Dia lebih banyak jual ke domestik ya teman-teman ya. Hampir 90% lebih ya. Ekspornya hanya sedikit, hanya 324 juta, sedangkan domestiknya 4 triliun. Jadi 10% aja nggak sampai ya, bahkan 1% aja nggak ada teman-teman ya. Ini penjualan pelanggan yang lebih 10% ada di AHM ya, Astra Honda Motor. Kemudian kalau per segmen operasinya ini ada di yang roda 2, kemudian ada roda 4 ya. Nah, yang roda 2 ini dia lebih besar ya, paling besar di roda 2, roda 4-nya separuh lebih ya dari roda 2. Kemudian ada segmen lain-lain juga, mungkin tadi yang roda 3 dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita cek dari kinerjanya sejak 2018 ya. Ini naik, kemudian turun dan naik ya. Jadi ini jangka panjang naik, laba kotornya juga naik, laba usaha naik ya, kecuali waktu Covid. Ini juga sama, laba bersihnya naik. Lebih bagus grafiknya kecuali di Covid ya. Namun ini 2021 sudah langsung recovery. Nah, untuk annualized 2023 sendiri ini diprediksi memang naiknya cukup tinggi ya, 5,661 triliun, 5,6 triliun, di mana labanya juga naiknya cukup signifikan. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, tadi selain dari secara nominalnya naik, ternyata struktur pendapatannya juga membaik ya, di mana di 9 bulan pertama 2023 ini laba kotornya tertinggi ya sejak 2018, laba usahanya juga tertinggi sejak 2018, dan laba bersihnya juga tertinggi sejak 2018. Jadi secara nominal maupun struktur pendapatannya ini masing-masing membaik. Kalau kita lihat secara detail di angka ya, ini naiknya cukup lumayan, 59,7% ya secara pendapatan. Untuk beban pokok penjualannya naiknya hanya 54,1, jadi naiknya lebih rendah daripada pendapatannya. Laba kotornya naik 90,8% karena nominalnya naik, kemudian beban pokok penjualannya juga naiknya tidak setinggi pendapatan ya, jadi naiknya cukup tinggi di laba kotor. Beban usahanya juga naik 52,9%, sehingga laba usahanya 97%, dan laba bersihnya ini naik 2 kali lipat teman-teman ya. Kemudian valuasinya gimana nih teman-teman ya? Kalau kita lihat di average ini ada di 2,1, dan kalau kita lihat sekarang PBV-nya adalah PBV termahal sejak IPO ya, ada di 3,35. Kemudian secara PER-nya ini juga termahal sejak IPO ya. Jadi harga saat ini baik PBV maupun PER itu sedang yang kondisi termahal, dan earning yield-nya juga sama, sedang dalam kondisi termahal untuk harga saat ini ya, ada di 11,4%. Tapi secara overall 11,4% ini adalah harga wajar teman-teman ya. Nah, berapa harga wajarnya? Untuk di earning yield 10-15% dengan book value 385 itu ada di PBV 2,55 sampai 3,82. Jadi kalau kita konversi ke harga ini ada di 981 sampai 1472, atau saat ini ada di harga wajarnya teman-teman ya, 1290. Nah, untuk dividen sendiri ini sejak IPO rutin bagian dividen ya, dengan yieldnya kira-kira 2%-an teman-teman ya, 2%-an. Kemudian untuk estimasi nanti di 2024 ini ya, kemungkinan akan bagian dividen sama dengan payout ratio-nya ini mungkin ada di 33,81 ya, dibagi harga saat ini itu ya kisarannya sama ya, 2,62. Kalau kita bandingkan di sini ya sama ya, 2,2%-an sekian ya. Nah, untuk kesehatan finansial kalau kita lihat quick ratio-nya ini bagus teman-teman ya, naik dan sudah di range 1. Current ratio juga selalu di atas 1, ini bagus. Debt to equity ratio-nya kita lihat per kuartal selalu turun ya, bagus, dan setiap tahun juga menurun. Jadi secara kesehatan finansial secara umum ini sehat ya. Untuk seasonality ini datanya belum cukup teman-teman ya, karena baru 2 tahun ya, jadi
karena baru 2 jadi kurang valid ya, minimal ya 3 atau 5 ya. 2 belum valid, jadi nggak cukup datanya untuk kita kasih analisa. Oke, kemudian kita cek dari struktur sahamnya, pemilikan sahamnya. Di sini ada Dharma India Anugrah ya, kepemilikannya 47,6%. Kemudian dari Tripurta Investindo Arya ya, ada 14,16 ya, dimana di sini juga ada komisaris dan direksi yang memiliki saham ini, dan secara keseluruhan secara struktur ini ya cukup oke ya, meskipun pengendalinya tidak mencapai 50+1, namun ada satu PT Tripurta yang atau minimal ini ada Irianto Santoso yang kalau ditambahkan ya salah satu komisaris dan direksi itu sudah 50+1 ya. Jadi untuk mengambil keputusan tidak terlalu sulit. Total lembar sahamnya 4,7 miliar lembar saham. Nah, peran investor asing di saham ini kalau kita lihat ya, secara partisipasi ya naik turun. Kalau kita lihat 2024 ini tiba-tiba naik ya partisipasinya. Kalau untuk korelasinya ini juga di Februari ini sudah cukup meningkat ya, di atas 2, antara 2 dan 3. Jadi ini peran investor asing di saham ini untuk secara partisipasi oke, mendekati 30%, dan untuk korelasinya tidak terlalu aktif ya, artinya tidak terlalu melakukan akumulasi atau distribusi secara aktif, bersifat pasif ya. Kemudian untuk kepemilikan retailnya di sini kalau kita lihat sejak Januari ke Januari ya, dari 4.500 sekarang jadi 4.900, atau setahun bertambah 440. Namun kalau kita lihat M-1-nya ya justru naiknya lebih tinggi daripada setahun ya, berarti ini sempat turun kemudian dia naik lagi ya. Dan kita lihat loncatannya, kalau kita lihat dari Januari ke Desember ini sebenarnya turun ya, loncatannya dari Januari ini teman-teman ya. Kalau kita lihat average per share-nya maupun value per holder-nya sama-sama turun dua-duanya, berarti yang masuk ini adalah investor yang lebih kecil dibandingkan dengan investor yang sudah memegang sahamnya di dalam ya, dimana di per Januari 2023 ini ada 4.500 orang yang masing-masing itu 296 juta. Namun bertambah masuk ya masing-masingnya untuk setahun terakhir kalau di rata-rata itu per orangnya 160 juta. Namun kalau sebulan terakhir ini ada 600 orang, per orangnya masuk kira-kira 21,3 juta ya, lebih kecil, sehingga rata-ratanya ini jadi semakin turun. Nah, kalau kita cek perpindahan struktur saham terakhir, kalau kita lihat dari TradingView ya, ini terlihat sedang big accumulation ya di sini ya, terutama ya. Ini bersamaan dengan naiknya auto ya, dan SMSM juga naik apa enggak saya lupa ya, naik ya, multi bagger ya, ini big accumulation. Tapi kalau kita lihat di broker summary ya, ini juga akumulasi ya teman-teman ya, kita juga lihat sedang akumulasi. Jadi ini kalau secara gambaran umum ini sedang akumulasi, namun kalau kita lihat secara detail ya, lebih detail dari ini, kita lihat ya, yang akumulasi ternyata setahun terakhir adalah investor asing ya, investor asing akumulasi. Kemudian siapa yang buang? Yang buang ternyata dia akumulasinya bukan dari investor retail lokal ya, namun dia membeli dari lokal corporate, dimana ini juga uang besar big money ya. Jadi ini sedang ada big money yang distribusi kemudian ditampung oleh big money lainnya ya. Jadi lokal ID-nya ini sebenarnya tidak kemana-mana. Jadi saya bilang ini secara nominal juga bertambahnya sedikit ya. Jadi setahun terakhir ini boleh dibilang netral aja kali ya teman-teman ya, karena tidak diakumulasi dari lokal ID ya. Jadi tidak ada pergerakan di investor retail lokal, hanya uang besar ke uang besar saja. Nah, untuk yang month to date-nya ini kelihatan ya sedang ada big accumulation. Kita lihat di sini broker AK, lagi-lagi broker AK ini biasanya digunakan investor asing. Tadi kita lihat investor asing juga. Nah, Februari ini juga sedang akumulasi ya, 795.200 lembar saham. Ya, jadi kemungkinan ini investor asing yang masuk. Ya, sedang big accumulation ini kelihatan ya, dari broker summary juga dominan ya satu broker ini. Nah, kemudian dari teknikalnya kalau kita lihat ya di sini dia sebenarnya sedang uptrend ya.
dan uptrendnya berakhir di sini ya, ketika dia mencoba membuat higher low namun gagal, dia justru malah bertengger lagi di support di 1300 ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali mencoba menembus, nggak jadi, naik lagi, dan untuk yang keempat kalinya dia tembus dan berhasil menyentuh ke support berikutnya di 1175, namun dia memantul naik lagi. Jadi kalau kita lihat polanya, kalau kita lihat polanya, ini sebenarnya sedang ranging, namun dia tambah lama tambah melebar ya. Dia tambah lama tambah melebar, dia sedang ranging di area ini. Nah, kita tambah lama tambah melebar ke bawah teman-teman ya. Nah, kalau dari sini kita lihat ya, karena sedang ada akumulasi tadi di month to date di Februari, sedangkan di jangka panjang tadi netral aja, kemungkinan ya akan naik ke sini teman-teman ya. Ada probabilitas dia akan naik dulu ke sini, mungkin bisa ke 1700 bahkan lebih tinggi 1800 ya. Setelah ini nanti kita akan update lagi nanti apakah akumulasi masih berlanjut atau tidak. Karena tadi kita lihat di investor asing juga bulan Februari ini cukup aktif ya, melakukan akumulasi aktif. Coba kita cek lagi ya, benar apa tidak dia. Ya, kita lihat ya, akumulasinya bersifat aktif, di mana partisipasinya naik cukup tinggi 41% dan korelasinya di atas 2,5 ya, mendekati 3, 2,6, dan ini tertinggi ya teman-teman ya. Sehingga dia menggerakkan harganya lebih agresif karena akumulasinya bersifat aktif atau hajar kanan gitulah ya kalau istilah bandarnya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Untuk kinerja jangka pendeknya naik, kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi wajar dan rutin bagi dividen dengan forecastnya di 2024 tadi 2,62%. Untuk seasonality ini berpotensi naik di atas 60%-nya, itu belum cukup data. Untuk Bandara Meloki tadi Januari ke Januari saya netralkan ya, karena memang ada akumulasinya itu dari big money ke big money ya, jadi perpindahan sahamnya bukan dari investor retail lokal. Kemudian dari 1 sampai 7 Februari ini terlihat sedang akumulasi oleh investor asing dan technical sedang rangingnya, tapi ranging melebar. Kemungkinan besar tadi arah harga sahamnya akan naik dulu ya. Setelah kemudian belum tahu karena harus dicek dulu apakah nanti di Februari ini masih dilanjutkan akumulasi atau tidak. Terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Dharma. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham Dharma. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika teman-teman sudah menganalisa sendiri dan video saya ternyata sejalan, ya silahkan bisa mengambil keputusan. Kalau ternyata kontra atau berlawanan dengan analisanya teman-teman, ya mungkin bisa dianalisa ulang supaya lebih mantap atau yakin. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham Dharma. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.